Ya, minta aja Gatot Kaca untuk terbang naik itu kasih keluar lagi tuh mataharinya. Iya, ini sudah keluar Pak. Iya. Oke, apakah Facebooknya sudah bisa dihubungkan, sudah live streaming di Facebook? Bagaimana Mas Giovanni, sudah oke? Dulu. Wah, Ya. halo bos. Oh ya, ada Pak Abdul di Makassar ya? Ya. Oke, bagaimana suara saya di Makassar? Apakah cukup jelas? Suara Dr. Syafiq juga bagaimana? Jelas di sana? Halo Pak Abdul, jelas? Sangat jelas Pak Kadit, sangat jelas. Oke, mantap ya, sangat jelas. Bagaimana cuaca Makassar? Hujan terus. Oh, hujan terus. Bagaimana Bapak Rektor yang aku cintai? Pak Rektor sehat Bu. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah. Ya. Salam untuk Pak Rektor ya. Siap disampaikan Pak Kadit. Iya. Kapan bisa ke Solo lagi? Oh, siap. Iya. Oke. Ini Bu Rian juga sudah masuk. Gimana Bu Rian di Jakarta? Suara kita? Jelas? Jakarta jelas Pak, jelas. Suaranya ya, jelas ya. Jelas, Oke, Pak. cuacanya bagaimana? Cuacanya mendung Pak. Oh, mendung. Ya. Lama-lama nggak muncul, Bu Rian. Kenapa Pak? Kok lama nggak muncul? Muncul terus Pak. Ngumpet tapi. Iya ngumpet. Sekarang Iya. saya Baik. terus. Betul. Baik teman-teman, ini sudah waktunya kita akan mulai. Maaf tadi sedikit terlambat, ada gangguan teknis yang harus dirantasi atau diatasi, tapi sudah bisa. Jadi kita akan segera mulai acara kita hari ini. Seperti biasa, kita pasti sangat menunggu-nunggu acara seminar ilmiah kesehatan kita tiap hari Selasa dan tiap hari Sabtu dengan narasumber kita yang setiap saat katanya seperti Rexona ya, Dr. Syafiq, yang selalu siap memberikan penjelasan, membantu kita belajar banyak tentang kesehatan, tapi lebih tepatnya wellness ya, kesejahteraan. Karena kesehatan hanya satu unsur, tapi wellness mencakup semua termasuk kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai topik yang pasti menarik untuk semua, yakni mengenai lemak dan obesitas ya. Lemak dan obesitas. Ini juga salah satu problem di Indonesia, termasuk juga di dunia ini ya, masalah obesitas dan lemak. Tapi pasti nanti Anda juga akan melihat sebenarnya kita harus punya sudut pandang yang benar ya, punya keseimbangan cara melihat lemak ya, karena Dr. Syafiq pernah bilang lemak itu sebenarnya dibutuhkan juga ya, jadi tidak boleh ditakuti, tapi juga harus punya pandangan yang benar ya. Pasti ada banyak hal baru, hal yang menarik yang akan kita dapati dari pemaparan Dr. Syafiq, narasumber kita. Baik, sekarang kita serahkan waktu, tempat, dan Zoom ini ke Dr. Syafiq. Silakan Dr. Syafiq untuk paparannya. Silakan. Ya, selamat siang. Bapak sekalian, kita bicara agak berat ini, lemak dan obesitas. Anda lihat gambar di situ bahwa manusia makin lama makin gemuk karena terlalu banyak makan, kurang gerak. Kalau kita berbicara lemak, kalau kita berbicara lemak, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita akan membahas apa itu sel lemak, namanya adiposit. Kemudian apa itu asam lemak atau fatty acid? Apa itu obesitas dan apa itu lipoprotein, LDL, HDL, IDL, FLDL. Yang kesemuanya akan kita rangkum secara singkat. Oke. Obesitas ada dua pengaruh, faktor lingkungan dan faktor genetik. Yang lingkungan bisa karena ketersediaan makanan yang terlalu tinggi,
kemudian gaya hidup modern yang namanya sedentary lifestyle, atau karena pengaruh obat-obatan. Sehingga asupan makanan meningkat, simpanan energinya juga meningkat, terjadilah gangguan keseimbangan energi, sehingga aktivitas fisik kurang, termogenesis menurun, laju metabolit juga menurun, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan obesitas. Juga karena sindrom genetik, misalnya sindrom di morbin, misalnya ini Cohen-Carpenter, ya, semuanya ini adalah pengaruh genetik, mutasi pada B3AR serta overekspresi pada NPY dari gena hingga menimbulkan obesitas. Oke, kalau kita berbicara lemak, ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Ada lemak berbahaya yang namanya trans fat. Ya, tolong ini jangan sekali-kali makan ini. Ya, kue, margarin, ya. Kemudian untuk Kentucky Fried Chicken, hati-hati. Ya, ini. Kemudian makanan-makanan yang digoreng, ya. Makanan-makanan yang cepat saji. Kemudian minyak-minyak sayur yang mengalami hidrogenase. Jadi ingat jangan pakai makanan ini. Karena ini adalah mengandung trans fat dan ini sangat membahayakan. Sedangkan lemak jenuh, Anda lihat kalau pada tanaman misalnya air kelapa, palm oil, ya, kemudian pada binatang misalnya lemak, daging lemak, ya, butter, bukan margarin ya, butter, cream, cheese, whole milk ini baik. Atau yang tidak jenuh misalnya minyak jagung, minyak matahari, biji-bijian, minyak olive, peanut, ya, sesama apokat ini juga merupakan makanan yang paling baik, baik dia mengandung saturated juga mengandung unsaturated. Jadi mengandung jenuh maupun tidak jenuh. Nah, sekarang kita bicara asam lemak. Asam lemak itu punya dua polar, punya dua kepala. Jadi ujung paling atas ini namanya hidrofilik, dia suka pada air. Sedangkan asam lemaknya adalah takut sama air. Sehingga pada membran Anda lihat yang suka air terletak di luar, kemudian yang di tengah-tengah ini adalah asam lemak, karena asam lemak adalah hidrofobik. Fobia terhadap air. Jadi asam lemak ini mengandung fosfolipid, ini mengandung polar yang paling atas, kepalanya adalah suka sama air, ekornya tidak suka sama air, sehingga ekornya sama ekornya saling berhubungan, sehingga terbentuklah membran sel. Membran sel itu harus di lipid layer, sebab kalau tidak dua lapis tidak akan mungkin terjadi, karena di sini cairan, di sini cairan. Jadi harus dua lapis, maka disebut bilipid layer atau lipid bilayer. Ya, ini gambaran asam lemaknya, ini gambaran daripada fosfolipidnya. Asam lemak. Nah, ini dari kepalanya itu suka sama air, ekornya tidak suka sama air. Nah, ini lemak yang jenuh dan yang tidak jenuh, bedanya pada rumus kimia di sini. Nah, ini beda, ini gliserol ditambah 3 asam lemak, maka disebutlah triglycerid. Jadi kita dari asam lemak maka terbentuklah triglycerid. Ini yang penting. Nah, inilah mekanismenya terjadinya, ya, jadi makanan mengandung kilomikron, kemudian sisa-sisa kilomikron masuk ke dalam betar, dirubah oleh liver menjadi FLDR, very low density lipoprotein, ya, IDL, ya, kemudian intermediate density lipoprotein, dan ini low density lipoprotein, ya, kemudian ini jadi HDL. Jadi kalau terlalu banyak LDL ini berbahaya. Ya. Dari IDL ini bisa diganti menjadi free fatty acid, maka menjadi jaringan lemak di otot.
dan jaringan lemak sendiri. Nah, jadi klasifikasi lipoprotein. Lipoprotein itu ada yang namanya kilomikron yang berasal dari makanan tadi, dari usus, disebut kilomikron. Kemudian dan sisanya kilomikron. Kemudian dia diubah oleh hati menjadi very low density lipoprotein ini. Kemudian menjadi intermediate density lipoprotein. Dan diubah lagi menjadi low density lipoprotein, akhirnya menjadi high density lipoprotein. Jadi yang jelek adalah LDL. Kalau yang HDL itu high density lipoprotein, kalau L lethal density lipoprotein. Jadi yang baik itu adalah ini. Jadi oleh hati akan diubah menjadi ini. Tapi kalau terlalu banyak ininya, maka akan menimbulkan masalah gangguan yang disebut dengan gangguan kolesterol. Inilah gambaran lipoprotein. Jadi lipoprotein itu adalah kendaraan yang di dalamnya mengandung banyak trigliserida tadi. Ada proteinnya, ada fosfolipidnya, ada kolesterol bebas, ada asam lemak yang terikat oleh kolesterol ini. Ya. Jadi lipoprotein itu kendaraan. Macamnya tadi ada mengandung apoprotein, ada yang mengandung trigliserid, ditambah lagi fosfolipid dan kolesterol bebas. Ada yang namanya IDL, ada yang namanya LDL, ada yang HDL. Sekarang malah terjadi apa yang disebut dengan FLDL, very low density lipoprotein. Jadi kalau diketemukan FLDL itu berbahaya. Kolesterolnya naik. Ini gambarannya. Ini kilomikron, ini LDL, ini HDL. Beda ya, baik bentuknya maupun kandungannya. Ada kolesterol, ada fosfolipid, ada apoprotein, ya. Persentase lipidnya berapa? Anda lihat sendiri. Ini berapa persen? Ini 15%, ini 10%. Kolesterolnya tinggi 60, ini 30. Kalau proteinnya 20, ini 50. Nah, jadi dari makanan dan minuman, kita akan mendapatkan trigliserida atau glukosa. Nah, kedua ini akan bisa menimbulkan obesitas atau penyakit-penyakit metabolik. Dan dari trigliserida terbentuklah jaringan lemak. Ada jaringan lemak warna agak coklat kemudaan, ada yang berwarna coklat dan ada yang berwarna putih seperti itu. Ya. Jadi glukosa juga dapat demikian. Jadi dengan demikian Anda lihat sekarang kita berbicara asam, kita bicara adiposit sel lemak, ya. Kita semua ada kaitannya dengan makanan juga. Nah, jadi yang namanya adiposit atau sel lemak itu dengan menggunakan GLUT4 atau glucose transporter bisa menimbulkan inflamasi. Misalnya di sini adalah infiltrasi sel-sel imun, terjadinya sekresi sitokin, sehingga terbentuklah insulin sensitivity, kepekaan terhadap insulin, terjadi sekresi insulin, terjadi intik makanan dan penggunaan energi, dan meningkatkan berat badan. Nah, ini semuanya adalah adiposit tadi adalah untuk apa? Untuk menyimpan deposisi lemak-lemak yang ada di luar tubuh. Kemudian ini juga untuk keseimbangan energi karena mengandung leptin, ya, dan mengandung ini. Kemudian dia juga sel lemak adalah merupakan sel endokrin yang mengeluarkan banyak hormon, baik itu leptin, adiponektin, angiotensinogen. Jadi Anda lihat ada paraklinnya, ada autoklinnya, ada endokrinnya. Anda lihat ini kalau mengeluarkan panas, ini adalah protein uncoupled, ya, melekat di sini. Ini adalah sel lemak coklat. Ini sel lemak putih. Dan ini agak coklat kemudaan. Jadi dengan adanya
perubahan dari kecoklatan tadi menjadi putih, maka mengandung, jadi ini obat-obat yang dari tanaman, capsaicin, picoxanthin, kurkumin, adipokin, itu bisa mengubah ini menjadi ini. Anda lihat ini sel lemak putih, sel lemak baggy itu kemudahan, ini yang namanya brown adiposit. Dan ini uncoupled protein 1, ya. Ini uncoupling protein 1, ya. Ini adalah siklesnya. Dari sini menjadi ini, akhirnya menjadi sel yang coklat. Apa sih bedanya antara sel adiposit putih kemudian sama yang coklat? Anda lihat di sini konten lipidnya sangat tinggi dan dalam bentuk satu tetes gede, single droplet, satu persatu. Tapi kalau ini banyak multiple, ya, juga lipidnya tinggi, di sini juga tinggi, tapi lipid multiplenya protein juga banyak ini, makin lebih banyak daripada yang agak muda. Kemudian konten mitokondrianya itu rendah, kalau ini tinggi, kalau ini sangat tinggi. Jadi kalau mitokondrianya sangat tinggi, berarti oksigenasinya sangat tinggi. Ekspresi uncoupling protein satunya di sini sangat rendah, ini tergantung kepada lokalisasi jaringan, dan ini tinggi. Kemudian vaskularisasinya cukup, dan kalau di keadaan obesitas ya cukup untuk keadaan tersebut. Tetapi kalau pada kontak yang langsung dengan tunica adventitiae dari pembuluh darah, ini terdapat pada di sini. Kemudian sangat sekali terserap kemana-mana. Fungsi daripada sel lemak putih ini adalah untuk menyimpan lipid, untuk berfungsi endokrin, jadi berfungsi mengeluarkan autokrin, parakrin, dan endokrin. Kalau ini berfungsi termogenesis, mengatur suhu, mengatur tonus pembuluh darah, dan ini mengatur suhu tubuh. Sedangkan lokasinya dari sel-sel lemak putih ini terdapat pada di bawah kulit atau di dalam perut. Kalau ini di sekitar pembuluh darah, kalau ini khususnya berada pada daerah skapula itu, ya di bawahnya, atau antar skapula. Sedangkan responnya terhadap HPD adalah hipertrofi, hiperplasi, inflamasi. Kalau ini adalah hipertrofi, juga mengandung beberapa hipertrofi. Jadi Anda lihat sini bahwa adiposit coklat atau adiposit cerah ini berbeda fungsinya. Ini fungsinya termogenesis endokrin. Kalau ini fungsinya diragukan, termogenesisnya sama endokrinnya diragukan. Kalau yang putih adalah jelas penyimpan energi dan endokrin juga. Nah, sehingga dengan demikian Anda lihat di sini yang kuning ini adalah inti, yang coklat ini adalah tetes lemaknya, ini multiple, ini satu. Ini banyak sekali. Sama ini penjelasannya? Tidak sama. Jadi beda antara white adiposit, black adiposit, dan brown adiposit. Ya, jadi ekspresinya positif, negatif, positif, perbedaannya jelas. Jenis-jenis adiposit ada 3 sebetulnya. Kalau ini ada 2, yaitu yang putih dan yang coklat. Dan satunya yang agak terang, coklat terang. Bentuknya sferis, ini poligonal, ini unilokuler, ini multilokuler, diameternya jelas beda. Kemudian dikelilingi oleh membran basalis yang jelas. Kalau ini mempunyai mitokondria yang banyak, serta sitoplasmanya lebih pekat dalam darahnya, serta aliran darahnya lebih banyak, serta sarafnya pun juga lebih banyak. Ya, mitokondrianya agak panjang-panjang,
tapi juga mengandung kristal-kristal yang lebih banyak. Kalau ini jumlahnya ada lebih banyak daripada yang muda. Jadi kalau protein yang baik ini akan berubah menjadi yang gede ini, maka di sini adiposit mengalami hipertrofi dan hiperplasi, sehingga terjadilah akumulasi lipid. Terdapat di sana sini adanya sel-sel makrofag dan juga terdapat gangguan fenotipnya, bentuknya lain. Nah, apabila ini terbentuk, maka bisa mengalami inflamasi, bisa menimbulkan insulin resisten, bisa menimbulkan hipoksia dan angiogenesis, dan bisa meningkatkan HIV ini, ya, yang semuanya sangat berperan pada angiogenesis, timbulnya pembuluh darah, dan extracellular matrix remodeling. Sedangkan yang insulin resisten bisa menimbulkan hiperinsulinemia yang kronis, atau yang inflamasi bisa menimbulkan inflamasi yang menjadi kronis, sehingga terjadilah lingkungan sel yang tidak baik untuk bisa terjadinya tumor. Jadi kalau ini terjadi, maka kemungkinan terjadinya tumor menjadi lebih tinggi. Sama ini ya, saya ulangi lagi. Oke, ini sama, ini sel putih, ya, sama. Oke, jadi sekarang jaringan lemak ini dapat menghasilkan tadi hormon-hormon, ya, yang berfungsi untuk inflamasi, untuk menimbulkan resistensi insulin, untuk menimbulkan aksi adipokin, untuk kemelin, apelin, fosfatin. Jadi ternyata sel lemak ini sangat penting di tubuh. Bisa menjalankan fungsi-fungsi ini semuanya. Ya, ada mengandung leptin, gunanya untuk intake makanan, untuk penggunaan energi, respon imun, reproduksi, fungsi beta sel, hematopoiesis dan angiogenesis, osteogenesis dan gastrointestinal function. Jadi Anda lihat sini bahwa ternyata sel lemak itu sangat penting di dalam tubuh. Jadi jangan takut sama lemak. Ini lipoprotein tadi, ya, nih yang bulatnya jadi tidak dibelah dalamnya. Ini permukaannya jadi banyak sekali. Kolesterol yang tidak jenuh, fosfolipid, adanya ester kolesterol, ya. Oke. Jadi dengan demikian sel lemak ini bisa mengeluarkan apa yang disebut dengan autoklin, paraklin. Autoklin adalah sel-sel sitokin yang dikeluarkan oleh satu sel itu sendiri. Paraklin adalah sitokin yang dikeluarkan untuk mempengaruhi sel tetangganya, sedang endokrin untuk mempengaruhi sel yang jauh dari dirinya. Jadi ada ini, ya, nama-namanya. Cukup diketahui aja leptin nih, ya. Anda lihat bahwa kelihatannya sel lemak, tapi ternyata fungsinya sangat hebat. Ya, sama. Oke, orang gemuk kayak gini nih, coba berdiri aja sulit. Nah, jadi orang obesitas itu selalu akan mengganggu jantung, akan menimbulkan varises, akan menimbulkan diabetes, akan bisa menimbulkan radang sendi, akan menimbulkan stroke, dan juga hipertensi. Jadi satu obesitas sampai bisa menimbulkan berbagai macam masalah-masalah ini. Karena berat, maka kakinya nggak kuat, maka terjadi banyak varises, kurang gerak, bisa menimbulkan ulkus, diabetes, bisa menimbulkan radang sendi, atau menimbulkan stroke, bisa menimbulkan hipertensi. Obesitas itu bisa menimbulkan diabetes tipe 2, resiko kanker, menimbulkan gangguan dislipidemia, gangguan lemak dalam darah, perubahan mood, gangguan reproduksi, penyakit jantung, penyakit hati, ya, hipertensi. Statistik obesitas di Indonesia ternyata 15,4% orang di Indonesia menderita obesitas. 32,9% obesitas lebih banyak diderita oleh wanita. Ya.
1 dari 4 penduduk dewasa adalah obesitas. Nah, obesitas ini kalau hampir di seluruh ini, gemuknya hampir di seluruh badan, ini adalah obesitas karena faktor makanan. Tapi kalau hanya di bagian perut di sini, ini berarti obesitas karena kecemasan. Kalau yang di sini saja, ini karena pengaruh makanan yang mengandung gluten. Sedangkan yang di sini adalah karena metabolik aterogenik, ya, karena pembuluh darahnya mengalami ateroma. Sedangkan yang di sini adalah obesitas yang karena gangguan vena. Kalau yang di sini adalah karena kurang gerak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi normal, basal metabolic index-nya normal sekian. Kalau terlalu berat, nama 25 sampai 20,9. Kalau yang obes 30, yang sangat obes adalah yang berbahaya ini. Lebih besar atau sama dengan 40. Jadi kelebihan berat versus obesitas. Pada orang yang usia 20 tahun, sel lemaknya masih beberapa aja tempatnya. Tapi kalau sudah umur 50 tahun, maka lebih banyak lagi. Anda lihat, ada yang putih, ada yang coklat, ada 70 lebih besar lagi. Sehingga kemungkinan menjadi obesitas adalah makin tua usianya makin mungkin. Jadi obesitas menimbulkan hipertensi, gangguan jantung, asma, kanker, dan sebagainya. Penyebab obesitas karena pola makanan tadi, ya, karena makanan tinggi lemak, ya, makanan tinggi lemak dan juga gula dan garam. Ya, di sini sering terjadi, ya, kembali kegemukan atau obesitas karena pengaruh makanan. Untuk konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya, membatasi tidur yang berlebihan, meningkatkan aktivitas olahraga 30 menit setiap hari, atau batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Membatasi aktivitas menonton televisi karena dia duduk terus, inactivity, membiasakan pola makanan teratur terdiri dari 3 kali makan utama, pagi, siang, malam, dan 1-2 kali makan selingan. Ini bentuk kegemukan yang berbentuk apel dan ini yang berbentuk buah pir. Ya, ini di atas pinggang, ini di bawah pinggang. Dampaknya jelas, ya, bisa gangguan nafas pada waktu tidur, bisa asma, bisa kanker payudara, bisa perlemakan hati, penyakit kandung kemih, bisa ginjal, bisa prostat, bisa varises, bisa asam urat, bisa osteoartritis, polisistik ovari, hormon reproduksinya abnormal, hipertensi, kolon, penyakit jantung koroner, diabetes, stroke, sehingga bank penyakit obesitas ini. Semua penyakit di bawah, ditabung. Ya, ini juga sama, gangguannya sama. Fungsi sel lemak adalah untuk sensitivitas insulin, untuk termogenesis, dan untuk sekresi hormon. Jadi makin meningkatnya free fatty acid atau adipositokin, maka ini akan menimbulkan jaringan adiposit tadi meningkat, meningkatnya lipolisis, hipertrofi, makrofagi lebih banyak, kemudian produksi sitokin juga lebih banyak. Pada sel-sel otot akan menimbulkan free fatty makrofag juga lebih banyak, serta ini adalah radikal stress, jadi aksi endoplasmik, ya, sehingga bisa menimbulkan insulin resisten. Jadi kalau DM sudah insulin resisten, waduh ya kacau. Ini adiposit tadi bisa menjadi adiposit yang besar, dan ini mengandung adipokin yang merangsang inflamasi,
ini bentuknya paralakrin ini, atau meningkatkan free fatty acid, atau menurunkan adipokin anti-inflamasi turun sehingga menimbulkan inflamasi, terjadi resistensi insulin makin meningkat, dislipidemi, dan akhirnya juga metabolic syndrome. Nah, jadi apabila terjadi penurunan atau hipoplasia atau hipotrofi atau lipodistrofi, jadi massa sel lemaknya menurun, ini meningkat menjadi hiperplasi, maka terjadilah beberapa piramida penyakit. Diabetes, dislipidemia, umur panjang, fertilitas, homeostasis energi dan glukosa, sistem imun yang utuh, terjadinya proteksi jantung makin menurun, terjadinya diabetes, dislipidemia, hipertonus, ya morbiditas kardiovaskuler, dan akhirnya bisa menimbulkan kanker. Jadi di sini fungsinya masih sama, EU function, masih seimbang. Kalau ini dysfunction, ya. Terbentuknya jaringan lemak ini adalah karena melakukan diferensiasi yang berlebih-lebihan. Misalnya adiposit sel lemak yang mengalami hipertrofi, hiperplasi, ya akan menimbulkan ini makrofag yang banyak, serta preadiposit yang baru yang di kanan kirinya, kemudian adiposit yang matang, dan ini akan meningkatkan angiogenesis dan akhirnya meningkatkan inflamasi. Jadi tadinya merupakan sel-sel mesenkim menjadi preadiposit, kemudian mengadakan perbanyakan replikasi banyak. Nah, preadiposit ini kemudian mengalami apoptosis, ada yang mati, mengalami diferensiasi menjadi sel-sel adiposit baru, dan ini sel adiposit yang matang. Inilah lingkaran hidup dari adiposit. Nah, terbentuknya adiposit ini juga bisa disebabkan karena chondroblast, osteoblast, ini dari jaringan kartilago, jaringan tulang, jaringan otot, dan lain-lain jaringan bisa menyatu sendiri, akhirnya membentuk bangunan kelompok, dan kelompok ini bisa menunjukkan mutasi terminal menjadi adiposit yang matang. Ini multipotent stem cell, kita ketahui bahwa ada totipotent, polypotent, dan ini multipotent. Jadi ini faktor-faktor yang berpengaruh pada molekulnya. Di sini mengalami determinasi, diferensiasi menjadi sesuatu yang lama-lama menjadi sel lemak. Nah, ini sel lemak putih, ya ukurannya. Jadi jaringan lemak ini dengan free fatty akan mengganggu kemampuan oksidasi hingga menimbulkan akumulasi dari derivat-derivat lipid, sehingga akan menimbulkan jumlah protein makin menurun, terjadilah kemampuan translasi yang jelek, sehingga terjadilah insulin resisten, terjadinya keracunan lemak, menjadikan insulin resisten, atau karena gangguan mitokondria, inflamasi menimbulkan insulin resisten. Jadi ini otak juga mempengaruhi. Ini ada autonomic nervous system, ini neuroendokrin mempengaruhi pulau-pulau Langer pada pankreas, pada hati, dan pada otot, sehingga menimbulkan termogenesis mitokondrial. Ini terjadinya hormon leptin. Ini pengaruh leptin kepada sel lemak, sehingga akibatnya lemak putih meningkat, lipolisis menurun, kemudian di sini uptake glukosanya meningkat, kepekaan terhadap insulin juga meningkat, terjadinya kontrol jantung juga makin terganggu, terjadinya peningkatan kepekaan insulin, dan terjadinya produksi glukosa hepar. Ya, pembentukan tulang menimbulkan stimulasi insulin dan produksi leptin pada beta sel dari Langerhans sel pankreas. Nafsu makan. Nafsu makan ini karena sel-sel lemak tadi mengeluarkan leptin. Nah,
atau ovarium mengeluarkan ostrogen, testis juga, sehingga nafsu makan meningkat. Nah, karena nafsu makan tadi juga dipengaruhi oleh meningkatnya glukokortikosteroid, hormon yang dikeluarkan oleh adrenal gland, ya, atau glandula suprarenalis, atau menurunnya norepinefrin, atau juga meningkatnya hormon grelin yang dikeluarkan oleh lambung, atau meningkatkan somatostatin dan insulin yang meningkat, atau glukagon yang menurun, atau juga karena neuropeptid dari hipotalamus yang meningkat, atau somatoliberin dari hipotalamus terhadap hipofise yang meningkat, sehingga menimbulkan nafsu makan. Jadi antara nafsu makan dan lapar ini hormon-hormon yang berpengaruh. Ini otak, ya, ini sel lemak mengeluarkan leptin mempengaruhi otak, atau grelin dari lambung mengeluarkan otak, atau di sini dari sel lemak tadi dipacu oleh sel otot, insulin, ya, dan juga inkretin ini mempengaruhi pankreas untuk menimbulkan insulin, sehingga dengan dari insulin tadi akan mempengaruhi liver dan akibatnya mempengaruhi rasa lapar. Oke, sama. Jadi apabila terjadi obesitas atau berat yang berlebih karena gangguan daripada penggunaan kalor dan makanan yang terlalu tidak seimbang, maka terjadilah gangguan disfungsi sel-sel lemak yang bisa menimbulkan terjadinya pembuluh darah baru, meningkatkannya kadar estrogennya meningkat, juga resisten insulin, atau menimbulkan adanya inflamasi sistemik atau pada jaringan lemak, sehingga terbentuklah kalsiogenesis untuk terjadinya kanker. Ya, jadi dengan demikian, adiposit ini juga berkaitan dengan terbentuknya kanker juga. Ini yang tadi lipoprotein, FLDL, HDL, sirkulasi, ya. Akhirnya juga berpengaruh terbentuknya tumor. Nah, inilah makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh atau tidak jenuh. Anda lihat di sini sirloin, telur, makrel ikan, almond, ya, kemudian ada minyak olive atau butter, bukan margarin ya. Ya, minyak olive ini ya. Zaitun, almond, ya, butter, beef, ya, avokat ini penting. Ini yang mengandung asam lemak jenuh monosaturated. Makanannya apa saja? Ini avokat ini merupakan fat food yang jenuh. Makanan mengandung lemak jenuh. Avokat, olive, biji-bijian, nuts, ya, daging ikan yang mengandung minyak kayak salmon, kayak tuna, makrel, atau di sini minyak zaitun, nut, seed oil, canola, dan juga minyak-minyak sayuran yang lain. Jadi yang jahat adalah yang disebut dengan trans fat. Trans fat ini yang berbahaya. Kalau ini yang jenuh tidak baik, tetapi tidak apa-apa kita makan. Tapi kalau yang ini sangat berbahaya, yaitu makanan gorengan, ya, chip yang banyak di candy, ya, kolesterol yang menurun, meningkatkan kolesterol yang jelek, inflamasi dan menimbulkan resiko penyakit jantung dan kanker. Inilah makanan-makanan yang dihindari. Ya, French fries pada KFC jangan dimakan, meskipun enak. Cheeseburger juga tolong, pie hindari, ya, chicken nugget dihindari, donat juga dihindari. Semua makanan yang enak kok dihindari. Ini makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, ya, otak
sapi, ya, hati, kuning telur, cheeseburger, udang, kemudian juga ikan ayam. Makanan-makanan yang dihindari apabila Anda kolesterolnya tinggi. Margarin, microwave popcorn, butter, makaroni, ya, shellfish, french fries, fried chicken, ya, semua ini es krim, tolong dihindari. Kemudian kuning telur juga dihindari. Kemudian daging merah juga dihindari. Nah, sekarang kita berkaitan dengan teh. Teh hitam itu mengandung polifenol yang tinggi sehingga dia bisa mengikat, ya, mengurangi absorpsi nutrisi, mempengaruhi signal jalur signal, juga menghambat, menimbulkan efek-efek enzim yang spesifik yang bersifat menghambat, juga mempunyai aktivitas antioksidan yang semuanya bisa menimbulkan, bisa mengurangi atau mengganggu, mencegah obesitas, mencegah metabolisme sindrom, mencegah diabetes, mencegah cardiovascular disease, dan juga mencegah kanker. Jadi Anda lihat teh hitam sangat penting di sini karena dia bisa menghindari obesitas, menghindari metabolic syndrome, gangguan liver, otot, ya, diabetes, kanker. Nah, jadi di sini Anda lihat semua kacang-kacangan itu mengandung, ada red bean, ada kidney bean, ada navy bean, ada black bean. Semua bean-bean tadi mengandung polifenol, dan polifenol ini sangat penting untuk antioksidan, anti diabetes, anti obesitas, melindungi jantung, anti kanker, anti mutagen, dan anti inflamasi. Ya, polifenol dari teh akan menimbulkan pada reseptor polifenol, menimbulkan penurunan pertumbuhan, menurunkan apoptosis, menurunkan aktivitas lipogenik, menurunkan aktivitas lipolitik, dan juga aktif glukosanya menjadi turun. Nah, akibatnya di sini energinya turun, energi penggunaan dia meningkat, dan terjadilah gangguan yang namanya obesitas. Ini black tea sama green tea. Ya, jadi ini menghambat, ini merangsang. Dan Anda lihat di sini pengaruhnya pada usus halus, pada hati, pada otot-otot tulang, dan pada jaringan adipos. Di sini lipogenesis menurun, jadi pembentukan sel lemaknya menjadi menurun, jadi tidak menghambat obesitas. Ya, ini juga menghambat diabetes, dan ini juga menghambat gangguan liver. Nah, jadi makin ke sana, ini katekin dan polifenolnya teh makin meningkat. Makin ke sini, theaflavin, theanobiginnya menjadi meningkat. Jadi bedanya di sini, black tea itu adalah katekin atau polifenolnya sangat sedikit, tapi mengandung, tapi di sini theaflavinnya meninggi. Beda sama green tea dan white tea. Jadi Anda lihat black tea di sini, ya, mempunyai kemampuan antioksidan, tetapi juga mempunyai kemampuan dari theaflavin. Ini teh polifenol dan ini efek psikologisnya. Menurunkan lipid dan absorpsi glukos. Sintesa lipid menurun, meningkatkan oksidasi lipid, meningkatkan penimbunan glukosa, menurunkan sintesi lipid, meningkatkan oksidasi lipid, menggunakan glukosa lebih meningkat, serta penyimpanan glukosa menjadi menurun, ya, sehingga menimbulkan decrease body fat, jadi gemuk dihambat oleh kerja daripada polifenol teh. Senyawa polifenol pada green tea dan black tea. Ya, kalau green tea ini namanya epicatechin, epigallocatechin, epicatechin galat, dan epigallocatechin galat. Black tea juga mengandung ini, tapi jumlahnya kadarnya lebih kecil daripada green tea. Yang terbanyak di sini theaflavin, semuanya adalah
dimiliki oleh black tea. Ya, sama ya ini tadi. Jadi makin ke sana antioksidannya makin meningkat, makin ke sini flavonoidnya makin meningkat. Ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan antara black tea dan green tea. Proteksi dari polifenol adalah memproteksi diabetes, memproteksi penuaan, memproteksi terhadap gangguan kardiovaskular disease, memproteksi gangguan-gangguan lain, infeksi, asma, hipertensi, dan kanker. Jadi inilah gangguan-gangguan dari gangguan obesitas yang bisa menimbulkan DM, jantung, gangguan kardiovaskuler, gangguan pernafasan, penyakit kantung empedu, dan lain sebagainya yang tadi sudah kita singgung. Basal metabolik adalah berat badan dibagi tinggi. Ya, masalah gizi adalah masalah konsumsi zat gizi dan infeksi penyakit. Ya, di sini Anda lihat kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, kesempatan kerja ini terjadi di sini. Sehingga ini akibat karena adanya krisis ekonomi dan politik, maka kita mengalami ini dan akan menimbulkan masalah infeksi penyakit. Ini penyebab langsung, ini penyebab tidak langsung, ini penyebab utama dan ini akar masalah. Jadi akar masalahnya ada di sini. Kalau kita tidak memperbaiki bangsa kita adalah krisis ekonomi dan politik ini diperbaiki. Sehingga menimbulkan kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, kesempatan kerja menjadi meningkat, sehingga akan menimbulkan konsumsi gizi yang baik. Ini stunting bukan hanya karena kurang makan, tapi karena status gizi ibu dan anak. Ya. Stunting itu anaknya pendek-pendek, nggak tinggi. Demikian penjelasan saya mengenai lemak dan obesitas secara superficial, tapi saya telah berupaya menjelaskan pentingnya masalah. Ya, jadi lemak berkaitan dengan sel lemak. Sel lemak berkaitan dengan asam lemak berkaitan dengan obesitas, lipoprotein, dan ini semuanya ternyata mempengaruhi semua masalah. Sehingga akibatnya Anda lihat sendiri bahwa juga menghindari trans fat, jangan makan makanan yang ini. Ya. Lebih baik yang lemak jenuh atau tidak jenuh. Ini sangat jelek. Demikian Pak Radit yang saya telah berikan. Semoga ini merangsang terjadinya banyak pertanyaan. Oke Pak Radit? Oke, Dr. Syafiq. Mantap sekali nih penjelasannya. Terima kasih untuk paparannya ya. Luar biasa ya teman-teman, Bapak Ibu. Anda belajar banyak mengenai lemak. Ya, rupanya lemak itu luar biasa. Kita butuh lemak sebenarnya ya. Karena tadi dijelaskan lemak itu sangat membantu juga untuk proses-proses seperti misalnya untuk meningkatkan energi, kemudian tadi ada proses untuk hal-hal lain ya yang bisa membantu kita. Jadi kita butuh, tapi di satu sisi juga lemak juga membuat masalah ya. Anda sudah melihat tadi. Jadi dibutuhkan ya dalam kadar yang cukup. Tapi kalau sudah kelebihan itu bisa menjadi masalah ya. Juga tadi rupanya lemak itu bisa menyebabkan sampai ke kanker, sampai ke diabetes, sampai ke jantung dan lain sebagainya ya. Luar biasa penjelasannya ya. Baik teman-teman, ini pasti teman-teman juga sudah tidak sabar untuk bertanya karena saya yakin tadi penjelasannya itu benar-benar lengkap, tapi juga sekaligus cukup berat karena banyak sekali istilah-istilah dan juga banyak hal baru yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan besar dalam pikiran teman-teman dan Bapak Ibu yang ikut acara ini. Jadi sekarang langsung saja saya buka sesi untuk pertanyaan. Silakan teman-teman kalau mau bertanya bisa unmute mikrofonnya. Tolong bisa juga buka kameranya supaya Dr. Syafiq bisa melihat visual wajah Anda.
Jadi lebih enak kalau Dr. Syafid bisa melihat visual wajah Anda, sehingga kontak visual bisa membantu Dr. Syafid lebih semangat untuk Dan saya itu harimau bukan harimau. Iya, Dr. Syafid tidak perlu ditakuti, ya. Oke, silakan. Saya buka yang pertama, siapa yang akan bertanya? Silakan. Ayo, malu bertanya saat di jalan? Dokter, halo? Ya, ya Bu Ayu. Iya, ini masalah obesitas itu yang penyebabnya kan ada genetik dan lingkungan. Ya. Kalau yang genetik itu kan ibaratnya sudah menurun seperti apa ya? Udah ada bawaan gennya gitu ya, Dokter. Nah, Ya. itu kan cara mungkin kan ibaratnya masih bisa diperbaiki untuk tidak selanjutnya keturunannya menjadi gemuk. Nah, itu Ya, caranya kan dulu pernah saya jelaskan bahwa sekarang eranya era genetik, era Ya. epigenetik, dan era metagenetik. Kalau era metagenetik itu mengatakan bahwa gena itu bisa dipengaruhi oleh kesadaran yang tinggi. Kesadaran menimbulkan potensial DNA mempengaruhi coding DNA menimbulkan protein yang cukup baik. Jadi, the P and the run. Pikirannya positif itu tidak akan menimbulkan masalah. Sekarang yang penting lingkungan deh. Lingkungan terutama the ma and the ka and the nan, makanan. Yang ternyata terlalu banyak P, penyedap, pemanis, pewarna, waduh, bangsa banyak P-nya. Itu yang penting. Ya. Gaya hidup. Ya, Dokter. Nah, salah satunya itu untuk mengendalikan appetite-nya itu loh, Dokter. Nafsu makannya itu loh. Jadi pengaruhnya dengan pikiran, dengan otak itu kan ada. Tuh caranya tuh gimana ya, Dokter, caranya untuk mengelolanya itu loh maksud saya. Penanganannya. Allah bisa karena biasa. Kalau kita membiasakan sesuatu yang baik, maka di dalam otak kita afirmasi persepsinya baik. Tetapi kalau sudah tidak baik, wah, Anda perlu dilakukan hipnotis tadi. Untuk supaya afirmasinya bisa positif. Ya. Ya. Hipnoterapi jadi itu dilakukan persepsi yang terapi negatif itu ya. menjadi positif. Atau tangan Anda diletakkan di dahi pada saat tidur, kemudian ibu menyatakan apa yang ibu inginkan terhadap anak ibu, terhadap cucu ibu, ataupun terhadap saudara yang mengalami gangguan tadi. Insya Allah dia akan baik. Oh ya, itu pengaruh juga ya, Dokter ya? Iya, ini kan ajna, cakra ajna. Ini mempengaruhi pineal gland. Iya. Ya. Karena kan memang rata-rata orang obes itu susah untuk mengendalikan nafsu makan itu. Ya kalau kamu bilang susah-susah terus, ya susah terus. Ya sih, ya maksudnya umumnya orang, Dokter. Jadi kita harus mengarahkannya itu kan, harus mengarahkannya itu. Jadi Anda harus merubah cara berpikir. Iya. Katanya bilang tidak ada yang tidak. Belum bisa. Kalau tidak bisa, tidak ada. Karena kalau bilang tidak, itu otaknya sudah bilang no way, tidak bisa. Nah, Anda perlu hipnotis dulu. Jadi orang-orang yang terbiasa dengan pikiran-pikiran negatif itu akan menimbulkan masalah. Itu tanya aja sama Pak Abdul yang biasa hipnoterapi. Ya, banyak orang-orang yang mengalami gangguan itu perlu dihipnoterapi. Tapi alangkah baiknya kalau dia pribadi, dia bangun pagi afirmasi yang positif. Saya bisa, iya kan, semua yang positif. Nanti Anda akan baik. Termasuk juga untuk memilah-milah makanan ya, Dokter ya? Iya. Oke. Ya, Dokter. Terima kasih, Dokter. Jadi DPR-nya diaktifkan. Dapurnya diaktifkan, jangan beli di restoran terus, rumah-rumah makan terus. Makanlah di rumah. Jangan makan di luar rumah. Kalau makan di luar rumah, konangan sama teman-temannya.
Kalau konangan sama keluarganya. Lebih Makan di enak rumah ngirit. gitu. Iya dokter. Iya dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ayu ya. Jadi beli makanan di luar, bawa pulang, makan di rumah maksudnya ya, biar nggak konangan teman-teman gitu. Oke, silakan. Setelah penanya yang pertama, Ibu Ayu, saya buka untuk yang lain. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Silakan yang lain. Pak Abdul, tolong itu pengalaman Anda hipnoterapi, tolong share. Halo Pak Abdul. Ya, baik, Prof. Ya share. Ayo, itu orang-orang yang sudah terlalu negatif thinking itu gimana ayo? Di hipnoterapi pengalamannya gimana? Silakan. Bu Ayu dengar ini Pak Abdul nih, ya. Dia pengalamannya banyak melakukan hipnoterapi. Silakan Pak Abdul. Iya dokter. Terima kasih Pak Abdul. Monggo. Nah, Baik, Bu Ayu. Izin, Prof, untuk pengalaman kita pada saat melakukan hipnoterapi kepada pasien-pasien, khususnya mereka yang mempunyai masalah pada self-conscious atau alam bawah sadar, ketika mereka dilakukan terapi, itu biasanya mereka itu di alam bawah sadarnya itu yang kita bongkar. Apapun terkait dengan masalahnya, contoh mereka entah sulit tidur, atau mereka karena masalah dengan berat badan dan lain-lain, nanti kita reframing, kita bingkai ulang. Dengan reframing hal yang positif. Insya Allah itu bisa cepat untuk membangkitkan, ada kaitan-kaitan umpamanya, karena trauma masa lalu dan lain-lain, itu kita bisa selesaikan. oke. Begitu Bu Ayu. Semua ada jalan menuju Roma, Roma Irama. Iya itu. Jadi perlu dijaprin ya, diwaprin nih Pak Abdul ini ya. Perlu dong. Boleh, Makassar Bu, boleh. terlalu dekat. Oke, nanti bisa minta nomornya Pak Abdul ya. Oh, sangat boleh, Bu, sangat boleh. Dia itu ahli. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih sebelumnya. Ya, Bu Ayu. Oke. Ada pertanyaan lain? Baik, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan topik kita ya, lemak dan obesitas ya. Oke, dokter tadi ada yang bertanya ini ya, kalau antara lemak putih dan lemak coklat tadi kan jelas dibedakan ya. Sebenarnya antara lemak putih dan lemak coklat itu yang baik yang mana? Itu dia pertanyaannya begitu, dokter. Tadi kan ada slide, ada link daur lemak ya. Jadi mula-mula lemak putih setelah digunakan menjadi lemak coklat atau lemak yang coklat muda. Nah, lemak putih itu lebih baik sebetulnya karena dia sifatnya menyimpan energi. Ya. Jadi dengan demikian, dengan adanya makanan yang baik, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, maka itu energi lemak putihnya akan bertahan lebih lama daripada menjadi lemak coklat. Dan Anda lihat tadi kan lemak putih letaknya di mana, yang coklat di mana, itu kan jelas itu. Jadi kegemukan pada kecemasan letaknya pada bagian perut yang mana, yang karena makanan yang di mana, dan sebagainya. Karena kurang gerak di mana. Jadi Anda dengan gaya hidup yang baik, itu lemak putihnya bisa bertahan lama. Oke ya, jadi kembali lagi live saya. Penting, putih dan coklat itu penting untuk homeostasis. Ya, tapi tetap jumlah yang paling bagus homeostasisnya lemak putih ya. Ya. Jangan sampai lemak coklatnya menjadi lebih banyak ya untuk homeostasis adipositnya ya. Oke, terima kasih. Terus kemudian ada lagi yang bertanya nih mengenai lemak jenuh dengan tidak jenuh ya, satur dan unsatur itu ya. Nah, sebenarnya di bedanya itu kan disebut lemak tidak jenuh dan jenuh itu apa, Dok? Dia bertanya begitu. Tadi kan pada slide ada gambar rumus kimiawinya. Jadi karbon C yang satu akan mempunyai langsung ikatan. Jadi bedanya pada rumus kimiawinya.
Tadi Oke. slide ada, coba Pak. Ya, saya share screen ya. Ya, sebentar ya. Oke. Beda antara yang saturated dan yang tidak saturated ya. Oke. Gambar kimiawinya. Nah, ini nih. Iya. Ya. Ya. Itu lihat tuh di sini kan C-nya ini kan double ini beda nih. Sama ini, ya. Ini disebut unsaturated, tidak jenuh. Kalau ini jenuh. Ini kan CH3 nih, Pak. Iya. CH2. Oke. Kalau yang antara saturated sama unsaturated, yang jenuh dengan tidak jenuh kan yang lebih bagus malah yang tidak jenuh ya, dokter ya? Ya, tapi yang berbahaya yang trans fat. Ya, trans fat ya. Karena biasanya banyak orang hanya menyebut mengenai lemak tidak jenuh dan lemak jenuh, mereka jarang sekali sebut istilah trans fat tadi ya, malah lebih bahaya itu ya. Jadi hati-hati kentang itu, kentang apa? Menggoreng. Iya, fry itu. Maksudnya kentang itu yang berbahaya kan karena bukan kentangnya, tapi karena pengolahan kentang itu ya, dokter ya. Karena 5P-nya tadi, penyedap, pewarna, pengawet. Oh, perasa dan macam-macam P. pewangi. Supaya makin enak sehingga makin laris, makin laku, makin lama uangnya banyak. Jadi semuanya faktornya ke arah bisnis. Makin banyak uang didapat, perkara ini membuat sakit, itu tidak usah dipikir. Oke, jadi trans fat itulah yang justru paling berbahaya ya. Ya, unsaturated itu paling bagus, saturated ya mungkin masih bisa ditoleransi dalam jumlah tertentu ya, dokter ya. Ya. Ya, terima kasih nih. Mengandung dua-duanya, jenuh dan tidak jenuh. Oke. Ya. Kalau yang dari, kan kita dianjurkan nih makan banyak ikan laut. Kalau ikan laut mengandung yang berarti unsaturated ya. Yang tidak jenuh ya kalau ikan laut ya, dokter ya. Ya. Termasuk lemak pada buah-buahan juga ya yang tidak jenuh. Ikan bandeng juga mengandung banyak loh itu. Oh ya. Hampir sama dengan salmon, cuma kalau salmon kan di sana, negara sana, tapi kalau ikan bandeng. Ya, betul. Salmon mahal, dokter ya. Iya. Bandeng relatif cukup terjangkau ya. Kalau Bandung nggak mahal, Bandung Lautan Api. Iya, oke, teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi ya mengenai soal lemak tadi ya. Oke, silahkan teman-teman. Nah, saya mau tadi lemak juga memacu inflamasi ya atau peradangan, dokter ya. Iya. Kan saya tadi katakan sel lemak itu bisa mengeluarkan autokrin, parakrin, dan endokrin. Hampir semua yang mempengaruhi inflamasi itu adalah yang parakrin, macam-macam. Bedanya autokrin dan parakrin jelas bahwa kalau autokrin sitokinnya untuk sel itu sendiri, kalau parakrin sitokinnya mempengaruhi sel tetangga. Kalau ibaratnya silaturahminya dengan diri sendiri, dengan tetangga, dan yang jauh namanya dengan endokrin. Di semuanya ada komunikasi antar sel. Ya, maksudnya begini. Tadi kan kalau itu misalnya parakrin, ini berarti kan dia mempengaruhi sel tetangganya. Kenapa bisa jadi inflamasi atau peradangan? Kan Anda sudah pernah saya beritahukan bahwa terjadinya oxidative stress akan merangsang terjadinya acute inflammation and chronic inflammation. Lupa. Ya. Terjadinya oxidative stress karena adanya ketidakseimbangan antara metabolisme anaerob dan aerob. Ketidakterjadinya keseimbangan tadi disebabkan karena ketidakseimbangan antara pH.
pH asam dan pH alkali. Jadi pH asam akan menimbulkan metabolisme anaerob yang lebih tinggi sehingga terjadilah oxidative stress. Oxidative stress menimbulkan chronic inflammation. Chronic inflammation lama-lama menimbulkan apoptosis atau kematian sel. Apabila ATP yang meningkat, kalsium yang meningkat, ya, dan radikal bebas yang meningkat akan menimbulkan sel death. Apoptosis yang tanpa inflamasi adalah apoptosis, sedangkan yang pakai inflamasi namanya nekrosis. Ingat toh Pak Radit? Ya, mungkin ada yang bertanya maksudnya begini, hubungannya dengan sel lemak tadi karena mengeluarkan parakrin bagaimana? Coba lihat di slide coba. Oke, saya buka slide-nya kembali. Ya. Yang mana, dokter? Terus. Ya. Terus. Yang skema. Bentar. Ya coba nih. Ini kah? Bukan, terus. Bentar. Terus ke belakang ini ya. Mundur. Ya, mundur ke belakang ya. Ya. Bentar. Ini kah? Bentar. Ya itu. Ya, ini kan sel ini TG ini kan ya menimbulkan gangguan vaskuler. Kalau timbul IL-6 timbullah inflamasi. Ini interleukin 6. Ini sitokin yang kalau terjadi akan menimbulkan ini inflamasi, insulin resistan. Jadi tergantung sel lemaknya mengeluarkan apa lah. Kalau mengeluarkan ini juga menimbulkan inflamasi, ya. Kalau menimbulkan ini terjadilah browning, jadi sel lemak putih jadi sel lemak coklat. Kalau menimbulkan ini akan menimbulkan insulin resisten. Kalau menimbulkan ini terjadi ini. Jadi saya kira jelas ini. Ya. Oke, jadi maksudnya bergantung apa yang dikeluarkan oleh sel lemak itu ya. Apa yang dikeluarkan oleh sel lemak. Dan sel lemak ini dipengaruhi juga oleh otak. Karena otak yang memerintah ke semuanya. Tadi kan, coba slide pada gambar otak coba. Oke, saya pindah slide gambar otak. Bentar ya. Ini. Ya. Anda lihat sendiri ini, otak ini bisa mempengaruhi saraf autonom, mempengaruhi adiposit untuk mengeluarkan leptin, mengeluarkan autokrin, parakrin dan sebagainya. Autokrin ya atau aksi langsung ini ya. Selain mempengaruhi juga sel-sel pankreas, hati, otot yang juga mengeluarkan leptin. Jadi ini mempengaruhi otak lagi. Ini namanya mekanisme feedback mechanism. Negatif feedback and positive feedback. Kalau negatif namanya homeostasis, kalau positif namanya proses terminasi, terminal. Misalnya oksitosin itu membuat serviknya dilatasi. Kalau sudah dilatasinya maksimal, maka kepala bayi bisa keluar, maka lahirlah bayi. Jadi itu namanya positive feedback. Oke, baik ya. Jadi kembali lagi ada kembali ke homeostasis otak juga yang mempengaruhi ya. Maka kembali ke pikiran juga bisa menjadi proses ini ya dokter ya. Iya. Maka untuk Sabtu yang akan datang itu saya akan bicara homeostasis ini. Karena berkaitan erat dengan ini. Ya. Semua sistem keseimbangan tubuh kita ya. Ya. Ya, baik. Buat tadi yang bertanya kepada saya mengenai soal ini, tadi Dr. Syafiq sudah menjelaskan mengenai bagaimana lemak bisa membantu atau bisa menyebabkan ada inflamasi tadi ya. Tapi di satu sisi juga malah lemak ini bisa membantu untuk menstimulasi insulin, dokter ya? Iya. Tergantung autokrinnya apa gitu. Ya. Oke. Nah, yang menentukan autokrinnya apa, kembali lagi berarti
pikiran atau homeostasis tubuh kita ya. Ya, neuroscience yang mempengaruhi semua itu. The P and the Q and the run itu. Kembali lagi ke Beriman kepada Tuhan, iman, imun, aman. Kalau orang beriman berarti imunnya tinggi. Kalau imunnya tinggi berarti tidak sakit. Begitu, Tuhan itu maha. Besok Sabtu akan saya jelaskan homeostasis regulation. Memperlihatkan bahwa kecemasan itulah segala-galanya. Kalau kita makin tenang, kita cinta kasih kepada sesama dan cinta kepada Yang Maha Esa, kita akan sehat selamanya. ya, amin ya. Coba tadi, fasel tadi yang piramid coba. Yang piramid. Oke, sebentar saya tunjukkan. Ini yang piramid. Ya, ini. Ya, itu satunya. Oke. Bentar. Ini. Nah, jadi itu lihat fungsi fat cell adalah kepekaan insulin. Kedua, mengatur panas. Ketiga, sekresi hormon. Kan jelas di sini. Maka fat cell sangat berkaitan dengan DM tipe 2. Obesitas berkaitan dengan DM tipe 2. Malah insulin resisten yang berbahayanya itu. Jadi resisten terhadap insulin, disuntik insulin ya nggak ada masalah. Tetap DM-nya tetap tidak akan menimbulkan masalah. Karena glukosanya tetap tidak bisa masuk ke dalam sel meskipun insulinnya meningkat. Karena terjadinya insulin resisten. Apa yang penyebabnya? Sel lemak. Tolong jangan gemuk-gemuk, cukup-cukup saja lah. Kegemukan tidak baik. Ya, oke. Ada juga yang bertanya ini dokter tadi lewat chat ke saya ini yang tadi disebutkan ada karena gluten ya, obesitas gluten. Mungkin minta dijelaskan apa itu gluten. Gluten adalah mengandung pada beberapa makanan. Saya lupa jenis makanannya, tapi kebanyakan karena biji-bijian kayak misalnya gandum, ya. Jadi pada yang bulir, yang berbulir itu, kadang-kala terkandung gluten. Maka kadang-kala Anda bisa lihat di toko gluten free food, makanan yang bebas dari gluten. Oke, itu ya. Bagi yang bertanya lewat chat, arti kata gluten ya. Iya. Nah, masih di gambar ini dok, perbedaan antara obesitas ini ya. Ya. Antara nomor kan ada yang di perut ini ada nomor 1, 2, 4, 6 ini sama-sama di perut ya. Ya. Sekarang pertanyaannya gimana nih? Maksudnya perbedaannya di perut itu dalam arti apa ini dok? Kalau ini bentuknya adalah apple, tadi itu ya. Ini bentuknya adalah yang tadi ya. Buah apa tadi? Buah ya. Buah pir. Ya. Ya. Kalau gemuknya di bokong ini adalah karena gluten. Ya, jadi kan kebanyakan orang gemuknya di perut ini. Ini nomor 2 itu. Ini lama nih menghilangkan ini. Visceral fat ini menghilangkannya sulit. Kalau visceral fat di sini ini tidak terlalu menonjol. Kalau ini kan lebih luas sampai ke torak, ya, sampai ke area punggung. Kalau ini kan hanya di permukaan perut depan saja. Kalau ini sampai ke pinggang, ya beda. Ini yang 2 sampai ke pinggang, ini hanya di depan saja. Kalau ini sampai pinggang, sampai ke torak juga. Yang nomor 6 maksudnya ya? Ya. Oke. Berarti yang nomor 2 itu karena kecemasan ya. Itu sebenarnya hanya apa istilahnya perut, hanya bagian perut aja nonjol gitu ya. Ya. Padahal saya lihat banyak orang juga begitu ya perutnya. Nah, Anda lihat sendiri kecemasan itu kan stres. Ya. Stres itu kan kaitannya sama hormon, ya enggak? Ya. Jadi sel lemaknya akan menimbulkan masalah di sini. Ya. Kalau orang Jawa bilang apa itu perut istilahnya itu? Kalau yang khususnya di perut aja nonjol gitu ya.
Oke, itu karena faktor kecemasan juga ya, menarik gitu ya. Oke. Baik ya, teman-teman silahkan kalau mau ada pertanyaan, ini masih ada waktu untuk kita membahas mengenai topik ini cukup menarik sekali ya, mengenai lemak dan obesitas. Rupanya lemak itu pengaruhnya besar sekali ya, atau perannya luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah takuti lemak, karena dia juga punya peran yang besar tadi ya, ada termoregulator ya, kemudian ada Orang yang makan lemak itu jarang lapar, Pak. Karena energi storage tadi. Tapi kalau makan gula banyak itu mudah lapar. Jadi para pebisnis sukanya pada gula. Makin manis makin dia mencari, makin dia membeli. Maka ya enggak, Lazada apa Shopee, ongkir. Iya. Corona mereka itu bergembira itu. Ya, online ya. Langsung kirim. Tinggal jedek nanti ada uangnya. Ongkir. Bebas ongkir. Iya. Bayar di tempat. COD. Oke, baik teman-teman, silakan kalau mau ada yang bertanya ini, masih ada waktu untuk kita bertanya ya beberapa menit ke depan. Ya, silakan. Soal lemak. Ya. Pak, coba Pak minta tolong yang kembali ke gambar tadi, Pak. Bisa, Pak? Gambar yang mana, Bu Ayu? Gambar yang orang-orang itu 1, 2, 6 sampai 6 itu loh. Oh ya, ini kah? Yang gambar lemak. Nah, ya. Ya, silakan. Kalau yang untuk obesitas vena itu maksudnya apa ya itu, Dok? Karena orang terlalu banyak, vena juga varisesnya banyak. Akibatnya terjadilah gangguan kongesti. Itu jantung nggak mampu menyelesaikan masalah karena venous return-nya terhambat. Jadi gemuknya pada kaki. Itu cara penanganan itu, Dok, selain pola makan dijaga, untuk olahraga juga. Kenapa, Dok? Yoga, Bu. Oh, yoga. Iya. Oh, yoga. Iya. Oh, iya. Malah yoga ya? Iya. Iya. Ya. Kalau yang ini obesitas aterogenetik? Itu karena pembuluh darahnya mengandung kerak-kerak itu. Karena inactivity, sedentary lifestyle, gaya hidup sedentary, gaya hidup modern, kurang gerak, akibatnya terjadi banyak sekali lipoproteinnya yang LDL banyak di situ. Timbullah proses aterogenesis, lama-lama menimbulkan arteriosklerosis. Mula-mula arteriosklerosis, kemudian arteriosklerosis, maka timbullah hipertensi itu. Iya. Wah, ini gambar ini rata-rata saya punya ini. Ya. Yang mana? Ini banyak ini yang saya punya. Berapa nomor? Wah, perlu perbaikan, Dokter. Iya. Berarti bisa jadi orang juga multiple, maksudnya bisa jenis 2 sekaligus jenis 5 dengan 6 bisa bersamaan, Dokter ya. Iya. Itu 1 sampai 6 itu. Rata. Semuanya itu. Iya. Pak Radik yang mana ini? Pak Radik yang nomor 3 itu. Iya, banyak gluten ya. Ya dah, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Nah, ini ada yang minta dijelaskan mengenai hepatit tadi ya, mengenai hubungannya lemak dengan hepatit tadi, Dokter. Ada yang minta dijelaskan lagi. Bentar ya, lemak dengan hepatit tadi. Appetite dengan selera makan tadi. Coba skema appetite-nya. Sebentar ya, appetite-nya tadi di mana ya? Skemanya. Terus. Ya. Ini.
Jadi sel-sel lemak bisa mengeluarkan hormon leptin, tapi di sini leptinnya menurun. Kalau leptinnya menurun, merangsang nafsu makan. Ya, atau kalau ovarium sama testisnya menurunnya estrogen juga bisa merangsang nafsu makan. Atau kelenjar adrenalnya meningkatkan glukokortikosteroidnya meningkat, atau norepinefrinnya meningkat atau menurun, bisa juga merangsang nafsu makan. Kalau lambungnya meningkatkan hormon grelin, dia nafsu makannya juga. Demikian juga kalau pankreas mengeluarkan somatostatin dan insulin yang meningkat juga nafsu makan. Glukagonnya turun juga nafsu makan. Atau neuropeptid Y yang dikeluarkan oleh hipotalamus meningkat, atau ya ini juga inhibitin ini juga bisa merangsang nafsu makan. Jadi semua ini sangat berkaitan. Besok saya akan jelaskan mengenai homeostasis peranan pankreas, hipotalamus, lambung, adrenal gland. Semua sistem dalam tubuh ini adalah kerjanya jejaring, network. Jadi kalau ahli paru hanya memperhatikan paru saja nggak bisa. Paru itu tanpa ginjal nggak bisa. Paru tanpa jantung tidak bisa. Jadi ahli-ahli itu justru menyempitkan masalah atau membuat masalah jadi lebih runyam. Ahli jantung kalau tidak tahu ahli paru ya sama aja. Jantung tanpa paru nggak berfungsi. Karena jantung, paru, ginjal, liver, limpa itu merupakan organ-organ vital yang sangat berhubungan. Siapa penghubungnya, siapa pengendalinya? Neuroscience, otak yang mengendalikan ke semua organ tadi. Jadi di dalam tubuh ada jenderal-jenderal, jenderal paru, jenderal jantung, jenderal ginjal, jenderal limpa, dan jenderal liver. Dikuasai oleh presidennya adalah otak itu tadi, neuroscience tadi. Jadi orang tanpa wellness tidak akan mungkin. Wellness adalah sejahtera, sehat rohani dan jasmani. Dokter, berarti kalau dari gambar slide ini yang mengenai appetite ini, berarti kalau orang ingin mengendalikan nafsu makan, berarti dia harus mengendalikan atau harus mengetahui mengenai skema ini ya, dokter ya? Iya. Oke. Jadi faktornya bukan semata-mata itu ya? Makin paham, jadi tubuh itu kerjanya sistemik, tidak pernah kerja sendiri-sendiri. Pengaturnya, regulatornya adalah neuroscience alias otak. Otak yang mengendalikan semuanya kerja organ supaya kerja sama. Jangan kerja sendiri-sendiri. Kerja tim, teamwork. Dengan teamwork maka timbullah sukses, keberhasilan. Nah, untuk terjadinya teamwork, otak tadi harus dipenuhi dengan pikiran yang positif. Kalau pikiran saya positif, maka ginjal saya sehat, jantung sehat, paru sehat. Karena pengendalinya adalah otak. Nah, kalau manusia sudah memahami efisiensi daripada kerja otak, maka kita tidak pernah membebani otak, tapi malah kita memanfaatkan kemampuan otak untuk menyelesaikan masalah. Maka untuk itu kita harus pakai cara gaya hidup dengan otak kanan, bukan dengan otak kiri. Sebetulnya yang paling baik ada otak depan dan otak belakang. Jadi negara barat, negara timur itu pembagian yang salah. Negara utara, negara selatan. Di mana Indonesia itu di Khatulistiwa yang bisa menyelesaikan masalah utara dan masalah selatan. Cuma orang-orang Indonesia ribut melulu, tidak mau cari ilmu, carinya masalah. Karena di perguruan tinggi selalu diajari PBL, Problem Based Learning. Belajar mencari masalah dan mempermasalahkan masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Iya. Oke. Kalau Pegadian menyelesaikan masalah tanpa masalah, nah, itu lain lagi. Iya. Oke. Jadi ada yang bukan mitos ya, tapi mungkin ada yang mengatakan bahwa salah satu efek samping penggunaan
alat-alat kontrasepsi yang berbentuk hormon itu adalah kegemukan. Berarti itu dihubungkan dengan ini juga ya, dokter ya? Iya. Maka saya bilang jangan sekali-kali menggunakan hormon kalau memang tidak terpaksa. Karena hormon ini sudah mekanismenya itu sudah kayak jarum jam. Kalau lingkarannya satu sudah terganggu, maka hormonnya lain terganggu. Kalau terjadi hormonal imbalance berbahaya. Maka jangan sekali-kali mengobati supaya tidak mens. Jangan. Kalau mau umroh, maka minum obat anti menstruasi. Jangan. Itu mengganggu lingkaran kerja homeostatik dari hormon. Ya, betul ya. Sama seperti ada juga orang mau membuat menghambat, pakailah dengan fasting, dengan puasa. Karena berpuasa itu lebih benar, lebih benar dan lebih membantu kerja organ. Ya. Sifat alami juga ya, alami atau natural juga ya, bukan intervensi ya. Ya, karena Hippocrates juga bilang do not harm ya, jangan merusak tubuh kita ya, termasuk homeostasisnya ya. Oke, jadi menarik sekali teman-teman. Hari ini kita sudah bahas banyak mengenai soal lemak ya, atau obesitas tadi. Dan ternyata kita belajar banyak ya. Dan akhirnya Pak Abdul ada komen? Ada komen? Ya. Tidak, Prof. Cukup. Ya cukup. Ya oke. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan atensi selama acara ini, juga yang memberikan pertanyaan secara langsung ataupun lewat Zoom juga. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini tadi ada yang tanya lewat chatting nih. Dia bertanya mengenai bagaimana peranan OT untuk membantu mengatasi obesitas. Ini ada yang bertanya. Slide terakhir. Ya, sebentar ya. Ini ada Bapak Ibu yang bertanya mengenai ini. Saya coba putarkan lagi slide-nya yang terakhir. OT itu mengandung polifenol. Bentar ya. Oke, ini dia slide-nya. Lagi. Ya, stop. Ya, polifenol dari teh hitam itu bisa meningkatkan penggunaan energi atau bisa menurunkan intake energi yang berakhir menimbulkan bahwa obesitasnya bisa tertekan. Nah, yang berikutnya, Pak. Okay. Menghambat insulin resisten, leptin, droplet emulsi, tes emulsi, menimbulkan lipase pankreas, FAS, ini semuanya menghambat oleh karena adanya black tea. Merangsang terjadinya beta oksidasi dari asam lemak pada hati, fosforisasi di hati, ya ekspresi gena, ya GLUT4 tadi. Sehingga dengan demikian lama-lama dia bisa meningkatkan fungsi usus halus, liver, otot, dan yang paling penting adalah jaringan lemaknya lipogenesis diturunkan. Ini diturunkan. Artinya melawan kegemukan. Ya, ini penting ya. Ya. Bedanya antara lagi. Ini kan? Jadi ya ini loh. Jadi black tea sama green tea sama white tea di sini antioksidannya makin ke sana makin tinggi. Jadi kalau perbedaan green tea sama black tea, antioksidan lebih tinggi green tea daripada black tea. Tetapi green tea tidak mengandung theaflavin. Nah, theaflavin juga antioksidan juga. Yang makin ke sana makin meningkat. Jadi black tea mengandung dua macam antioksidan, theaflavin dan EGGCG tadi ya. Jadi sama aja sebetulnya kerja dengan green tea. Karena dua, kalau green tea kan ininya sedikit.
diaflavinnya, malah tidak mengandung diaflavin. Ini karena proses fermentasi yang berlangsung. Jadi dilakukan begini, di roll, difermentasi, baru diasapi, baru keringkan. Begitu Pak Radit? Ya, jelas sekali, dokter ya. Jadi tadi pertanyaan dari Nah, teman ini yang lebih lagi nih, efek fisiologiknya dari polyphenol T belakang. Menurunkan penyerapan lipid dan glukosa, mensintesa lipid menurun, oksidasi lemak meningkat, penyimpanan glukosa meningkat, sintesa lipid menurun, oksidasi lipid meningkat, penggunaan glukosa meningkat, kemudian penyimpanan glukosa menurun. Ini jelas karena pengandung T polyphenol. Nah, polifenolnya pada black tea adalah EGGCG, antioksidan, dan teaflavin yang selalu dijelaskan oleh Pak Radit itu. baik ya. Jadi slide ini sudah mewakili yang biasa saya jelaskan, malah ini lebih lengkap teman-teman. Nanti mungkin untuk slide ini Pak Radit penjelasannya lebih hebat. ya, tapi ini slide yang baru dokter. Jadi boleh juga nanti teman-teman saya bagikan slide ini. Jadi slide ini langsung menjawab pertanyaan tadi, apakah manfaatnya OT untuk obesitas. Karena semua kesimpulan dari penjelasan yang ada di slide ini itu adalah yang jelas obesitas sangat dibantu diturunkan ya, dari mulai di usus ya, kemudian di lever, juga di jaringan adiposanya atau jaringan lemaknya, ini semua adalah efek-efeknya. Mana Bu Ayu tadi? Bu Ayu kalau konsumsi OT, maka kegemukan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi bisa terhindar. Iya. Paham? OT bisa menghindarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul. Plus pikiran ya. Tepi enderan. Ya. Oke teman-teman, apa boleh buat? Ini waktu kita sudah lewat dari jadwalnya, tapi menarik karena ada pertanyaan kita kasih. Waktu itu nggak pernah habis, Pak Radit. Tapi sudah menjelang pukul 3, waktunya bagi kita untuk mengakhiri acara kita. Tapi ingat, hari Sabtu depan, ya, hari Sabtu depan, Dr. Syafiq sudah memberitahu topiknya mengenai homeostasis ya. Ini satu hal yang sangat pentingnya. Paham homeostasis yang membantu kita seimbang ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk pemaparan juga kesabarannya menjelaskan kepada semuanya pokok-pokok yang tadi dijelaskan. Juga teman-teman, kalau ada yang ingin tahu lebih banyak mengenai OT yang tadi dijelaskan sangat bermanfaat untuk membantu masalah obesitas, Anda bisa bertanya pada teman-teman OT yang mengundang Anda. Mereka dengan senang hati menjelaskannya, termasuk menjelaskan mengenai potensi bisnisnya yang luar biasa ya. Nah, kami undang semuanya untuk hadir kembali pada hari Selasa, juga hari Sabtu. Pokok-pokok yang menarik akan disampaikan. Mari kita semua terus maju bersama dengan OT dahsyat. Terima kasih.